Oke, sekarang saya akan menjelaskan ini perihal aplikasi antrian puskesmas untuk yang model 2 ya. Jadi model 2 ini sistemnya ini konsepnya itu adalah ada jenis pasien, pasien BPJS dan umum. Lalu ketika diklik ini salah satu, nanti dia akan tampil tujuan layanannya ya. Nah, jadi si konsepnya ini, yang sublayanan ini sama aja ya. Umum, mau BPJS, semua sama. Misal untuk pilih BPJS, pendaftaran, klaster 1 pendaftaran misalnya, nanti ini nomor 1 ya, akan berurutan nomornya ya. Ketika dia pilih umum, ya dia akan berurut nomor 2 gitu. Nah, seperti itu. Bedanya di sini nih. Umum dan BPJS. Nah, seperti itu ya. Terus misalnya ini. Yang umum dia milih yang lain ya. Kita coba ya. Nah, ini untuk resolusi rata-rata kan untuk kioska tiketing itu menggunakan resolusi 1280 kali 1024 ya. Untuk tiketing biasanya segini nih, biasanya ya. Di saya ini pakai resolusi gitu. Nah, tapi karena ini saya menggunakan satu monitor untuk menampilkan si display-nya ini jadi kecil ya. Jadi saya rubah dulu ke resolusi yang ini aja nih, yang 13. Nah, ini tampilnya seperti ini ya. Nah, di sini ada ada menu setting. Sebelum ke menu setting, coba lihat di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini sebenarnya ada satu slot lagi nih. Saya sediakan satu slot. Jadi bisa saja ditambah di situ itu satu slot lagi. Di sini ya. Di menu setting. Di sini tambah poli. Misalnya cluster 6 ya. Cluster 6 karena ini dia akan mengambil sebagai tiketing, jadi dia harus dikasih nomor ya. Dikasih ini kode. Ini kan A B C D E F ya. A B C D E, ini yang F gitu. Terus untuk suaranya misalnya silakan menuju loket cluster 6. Ini contoh aja dulu ya. Misalnya ke layanan anak gitu. Terus layanan grupnya di sini ada layanan tiketing. Kalau tiketing berarti dia nanti akan tampil sama seperti yang lainnya, sama seperti CDN ini yang ada ABC-nya nih. Kalau dikosongin, dia nggak bakal tampil gitu. Nah, kita pilih yang tiketing ya. Kita coba dulu yang tiketing. Jadi dia nanti akan tampil di submenu ya. Nah, di sini ya cluster 6. Jadi dia tampil di sini nih. Jadi nambah satu slot ya. Ini maksimal 6, saya kasih sampai 6 aja. Ya. Sama tuh cluster 6. Terus misalnya ini ingin menambahkan lagi poli, klik tambah poli. Atau kalau mau ngedit bisa edit ya. Misalnya ada salah gitu, tinggal edit aja di sini, edit, lalu simpan ya gitu. Nah, ini hanya maksimal sampai 6 ya untuk bagian yang submenu ini ya. Jadi kalau mau nambah poli kita nggak bisa ya. Kalaupun mau nambah ini hanya misalnya hanya untuk yang transparan, misalnya kasir gitu. Nah, ini baru bisa nih. Kodenya dikosongkan. Nih kasih kasir. Nah, ininya pilih ya layanan ya, biar nanti dia tampil sebagai layanan, nggak tampil di sini ya. Bisa sebagai layanan gitu.
Oke. Terus tambah lagi misalnya apotek. Untuk kode nomornya kosongkan saja karena dia ini nanti dapat nomornya itu dari transparan dari yang ini nih ya. Apotik misalnya apotik, ini juga layanan ya. Jangan lupa nih. Biar dia nanti tampil di sini. Biar tampil di sini nih nanti tuh. Ini kita close dulu ya. Simpan, oke. Oke. Yang ini ya, yang kalau pilihnya ini layanan sama ini kosong, berarti kan ini bukan untuk ambil nomor antrian ya. Jadi dia nggak bakal tampil di sini. Ditambah ini sudah di plot cuma sampai 6 aja nih sama saya ya. Oke, kita ke displaynya, tampilan displaynya nih seperti ini. Terus panggilannya nah ini ada dua untuk panggilan. Yang satu ke registrasi dulu ya. Ke registrasi dulu semua. Jadi konsepnya ini semua ke registrasi dulu ke pendaftaran lalu nanti ditransfer ke sini nih, kemana gitu dia tujuannya gitu kan. Seperti saat pertama kali ngambil di ticketing tadi ya. Nah, kita minimize dulu yang ini. Kita boleh tambahkan video dulu ya. Kita biar agak sedikit rame. Video bisa video ini aja lah yang ada aja ya. Nah, kita panggil ya. Ini di sini bisa klik kanan, perbesar. Nah, ini tampilan ya. Tampilan nomor antrian. Nah, di sini bisa difilter. Mau pilih BPJS, nanti dia akan tampil BPJS saja. Umum saja, gitu kan ya. Di bawah juga ada misalnya pendaftaran. Ada nggak nih? Semua dulu ya. Pendaftaran misalnya, semua yang ke pendaftaran. Oh, ada nih. Berita ada. Nah, seperti itu ya tampilannya. Atau mau menampilkan BPJS saja dengan filter layanannya, misalnya si pendaftaran ada nggak? Oh, ada satu ya. Yang BPJS ya. Balita ada BPJS. Jadi difilter berdasarkan BPJS. Kalau umum nggak ada, berarti kan dia ngambilnya ke BPJS ya tadi ya. Nah, seperti itu. Kita pilih semua aja lah ya. Untuk contoh saat ini ya. Nah, kita panggil kita coba panggil ya. Nomor antrian A1. Silahkan menuju pendaftaran 1. Nah, untuk panggilan color registrasi ini otomatis suaranya bukan otomatis ya. Jadi suaranya tuh sudah disetting kan ya tadi ya di sini pendaftaran gitulah. Jadi suaranya itu silakan menuju pendaftaran kayak barusan. Nah, ini kan sudah dipanggil nih. Kita lihat ya, di sini kan kita perbesar. Ini kan kosong ya, kita pilih dulu nih. Misalnya si polinya nih, poli pendaftaran misalnya gitu. Kita transfer, bisa klik kanan atau bisa langsung di sini ya. Ini transfer. Nah, ini pasien BPJS ke klaster 1 pendaftaran. Berarti kita transfer ke pendaftaran ya. Klaster 1. Karena tujuannya dia ke klaster 1 pendaftaran nih. Kita transfer. Nah, dia otomatis tampil di sini. Oke, seperti itu. Mana? Oh, ini. Contoh yang lain misalnya ini balita ya. Nah, untuk balita ini balita bayi pasien BPJS. Oke, nah, kita pilih yang balita bayi dulu ya contoh. Kita panggil, kita minimize dulu dah. Nomor antrian B1.
Silahkan menuju pendaftaran. 1. Oke, udah dipanggil, selesai. Bisa ditransfer. Transfer ke balita bayi ibu hamil. Oke, mana tadi? Nah, lihat di sini ya. Transfer. Nanti dia akan muncul data baru ya. Nah, seperti itu. Jadi dari pendaftaran dia transfer ke poli, gitu kan? Ini sebagai polinya nih, yang di sini ya. Seperti itu. Untuk panggilannya kita minimize dulu. Kita langsung. Nah, ini dia sebagai poli ya, poli atau klaster untuk bayi balita ibu hamil. Nah, di sini kita panggil aja ya. Nomor antrian B1. Silahkan menuju loket 1. Nah, seperti itu suaranya. Suaranya karena di sini untuk ibu hamil itu adalah loket ya. Jadi suaranya silakan menuju loket 1 gitu. Nah, anggap aja ini udah dipanggil, lalu kita ingin mentransfer. Transfer ke misalnya ke bagian apotek. Ya, kita coba transfer. Ini kan apotek kosong ya. Ini apotek kosong ya, cuy. Mana tadi? Nah, kita coba transfer ke bagian apotek. Nah, apotek ini kan tadi kita udah namain ya. Di tadi ya, kita udah menambahkan apotek sama kasir ya. Jadi nggak perlu menambahkan kode ya. Sekali lagi ini nggak perlu memakai kode ya, kalau hanya untuk bagian transfer. Mana tadi? Kita coba transfer ke apotek ya. Nah, sekarang ini sudah 0, kita cek di apotek. Nah, pasien BPJS tujuan ke apotek ya, B001 ya, yang tadi ya. Oke, kecil. Kita panggil apotek. Nomor antrian B1. Silahkan menuju apotek 1. Nah, seperti itu ya, selesai. Oke. Di sini ada, di bagian panggilan ini ada laporan ya. Nah, ini adalah contoh laporan di bagian pendaftaran ya. Ini bagian pendaftaran aja nih. Beda lagi dengan yang di sini. Ini yang ke poli ya. Ini yang ke poli ya. Jadi tampilannya nanti beda ini. Ini kan hanya BPJS dan umum yang tampilannya. Ini yang BPJS aja, ini yang umum, seperti itu ya. Ini bagian daftaran, yang ini bagian poli. Kalau bagian poli kan ini beda lagi tampilannya ya tuh, seperti ini ya. Yang ke apotek tadi ada si B001 kayak gitu ya. Yang ke pendaftaran tadi ada ini apa nih? Cluster ya. Loket 1 semua, nah gitu. Nah, ini untuk laporannya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada dua untuk panggilannya. Ada panggilan ke petugas pendaftaran dulu, lalu nanti ditransfer ke bagian poli gitu. Sini ya, bagian layanan lah apa gitu. Klaster 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya ya, seperti itu ya. Begitu, ini untuk penggunaan panggilannya atau sistemnya ya. Terus di sini juga ada menu setting ya. Ini untuk teks footer yang di ticketing. Ini untuk kertas printer yang digunakan. Ini nama instansinya, dikasih nama ya, jangan lupa ini wajib. Untuk logonya, ini logo yang di sini. Terus ini untuk IP database. Nah, yang ini sudah tadi saya jelaskan ya. Ini
Ini untuk bagian depan tidak bisa ditambahkan ya. Ini kalau ini untuk tidak bisa ditambahkan ya. Untuk BPJS umum, kalau mau ditambahkan harus menghubungi saya. Nanti dibuatkan lagi tambahannya gitu. Ini udah dipatok hanya sampai 6 layanan. Tapi kalau untuk transferan ini bisa ya. Bisa ditambah gitu. Misalnya dari cluster ini mau ditransfer ke poli lain bisa kalau untuk ini. Tapi untuk yang bagian ticketingnya ini yang di depan tidak bisa. Saya udah upload sampai 6. Dan ini untuk running text yang di bawah sini. Media di sini ada untuk video, gambar, video khusus. Nah, video khusus ini digunakan misalnya jam berapa dia mau menjalankan video apa gitu. Jam berapa nanti setting di sini ya. Video khususnya. Kalau ini video yang ini nih, yang runtime ini, yang real time yang berjalan nih sekarang ini ya. Oke, seperti itu untuk penggunaan ini aplikasi antrian puskesmas model 2 ya. Jika masih kurang paham, silahkan bisa menghubungi langsung ya. Barangkali penjelasannya kurang jelas gitu ya. Oke. Terima kasih.